Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan buku Malasari Kartini. Dari namanya pasti langsung pikirannya orang menebak. Ini pasti ada hubungannya dengan Kartini. Iya. Iya, memang begitu. Iya. Apa hubungannya? Hubungannya hari lahir ya sama. Oh, hari lahirnya dengan Dan sama-sama perempuan. 21 April. Dan sama-sama perempuan. Kalau ulang tahun gitu yang ngerayain seluruh Indonesia. Iya, pakai kebaya. Oh. Tapi kalau laki-laki Kartono ya jadinya kan. Kartono. Jadinya Kartono. Ini punya saya? Ini punya. Oh Mas. ya, oke. Aku udah ganti. Nah, kalau sehari-hari Ibu masih suka masak? Jarang. Jarang. Kadang kalau anak saya kangen masakan saya ya baru saya masak. Oh. Tapi ada kadang mereka mohon ada satu masakan saya belum karena agak lama masaknya. Ada request masak rendang itu, rendang paru tuh lumayan lama. Oh, itu favoritnya Ibu? Favorit anak saya yang pertama, Oh. gitu, rendang paru, gitu. Jadi kadang Di Jakarta masih banyak paru? banyak. Kan udah rusak semua dari polusi. Paru sapi. Oh, sekali-sekali parunya dia. Paru sapi masih oke lah. Dari desa sapinya. Gitu. Oh, emang Ibu suka paru sapi itu dulu? Dulu saya buat bisnis ini makanan kemasan rendang paru crispy saya jualan gitu. Tapi akhirnya yaitu cocoknya di agent properti. Kalau saya jual diri dulu. Jualnya maunya istrinya aja yang beli. Bukan, atau jual kiloan. Oh, jual kilo. Tapi nggak laku-laku karena kan cuma bobotnya 50. Oh, bobot 50 ya. Orang sekilo. Orang nyaris kilo, nggak ada. Bu, kalau memejangi ki apa? Bukan, menasihati anak. Apa yang selalu ditanamkan di benak putra ibu ya, putra putri aku ya. Saya tuh selalu nasihatin anak saya itu pertama harus selalu bersyukur satu, syukur harus selalu bersyukur. Saya itu tapi nggak pernah bilang oh ya kamu harus selalu bersyukur, enggak. Saya suka misalnya ngajak mereka ke panti asuhan bahwa hidup kita ya harus selalu terima kasih sama Allah begitu. Jadi harus menanamkan nilai-nilai kesederhanaan di dalam diri kita begitu. Terus lalu juga jangan, kalau anak saya kemarin sempat bilang yang kecil mau nyari SMP, dia lihat sekolahannya itu di SMP itu ada peta dunia kan, peta dunia. Dia nanya sama saya, Bunda mau saya kuliah di mana? Dia bilang gitu. Saya nggak penting kamu mau kuliah di mana. Yang penting mau kamu kuliah di mana aja, kamu jangan lupa sholat, ya. Kamu jangan lupa sedekah dan jangan lupa berbakti sama orang tua. Udah itu aja. Aku merinding. Saya bilang gitu ke anak saya yang mau masuk SMP kan, lagi nyari SMP nih anak saya yang kecil SD kelas 6. Saya bilang gitu sama anak saya nggak perlu mau kamu kuliah di mana aja, yang paling penting itu kamu di mana aja. Sama anak saya yang paling gede pun juga saya seperti itu, gitu. Jadi nilai-nilai itu yang saya tanamkan ke mereka. Jadi kayak misalnya anak saya yang paling gede sekolahnya kan sempat di sekolah internasional tuh. Ada waktu sholat Jumat itu kebetulan gurunya nambahin kayak kelas ujian gitu, nggak ada waktu tambahan. Tapi anak saya tetap sholat Jumat. Ya alhamdulillah cerita sama saya, ya benar, alhamdulillah. Saya bilang mau di mana aja kamu harus ingat sholat kamu, saya bilang. Jadi tuh anak saya yang gede itu waktu itu SMP. Jadi nilai itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya. Gitu. Apakah dulu orang tua juga seperti itu nama ibu? Enggak. Maksudnya papa saya dari kecil kita memang masukin kayak pengajian seperti itu sih. Bu, kalau pandangannya apa kalau sekarang ini orang ini kan sudah membudaya ini, anak-anak aja baru umur 1 tahun nangis dikasih ini diem. Iya. Apa arti sebagai gadget untuk seorang ibu? Iya.
Jadi gini, kita kan nggak bisa menutup memungkiri ya bahwa sekarang zamannya semuanya gadget gitu. Kayak anak saya yang kecil pun juga sempat ini ada beda pendapat saya dengan suami, tapi saya akhirnya kita sependapat sama suami saya. Ketika anak saya yang paling besar misalnya hobinya melukis dia. Nah yang kecil ini nggak hobi melukis, tapi dia hobi di komputer, ternyata dia membuat suatu prakarya yang bentuknya desain grafis, dia membuat art di komputer gitu kan. Jadi menurut saya nggak apa-apa begitu, tetapi dilihat positifnya dan harus dibagi waktu. Tadi bagi waktu belajarnya, sholatnya, lalu main laptop boleh. Nah dibanding teman-temannya dia kan, kalau dia temennya yang lain sempat orang tua lain juga nanya kok dikasih gitu kan ya. Ya kita punya prinsip begitu, karena sekarang udah zamannya udah memang canggih gitu. Nggak boleh kita hindarin seperti itu. Nah untuk anak umur 1 tahun mungkin untuk nonton ya kan begitu, tetapi tidak bisa seharian. Misalnya kalau memang lagi memperkenalkan dia lagu nyanyian ya monggo nggak apa-apa, tapi bukan untuk seharian gitu. Harus dibagi-bagi karena anak-anak kan, anak umur 1 tahun harus ada pelatihan motorik ya, motorik kasar, halus, macam-macam begitu. Nggak bisa juga harus di handphone seharian begitu. Waktu kuliah dulu ada banyak yang ngejar-ngejar ibu. Oh, itu orangnya cantik, cerdas, baik hati, punya prinsip, gubrak gitu sih langsung. Jadi waktu kuliah terus banyak yang ngejar-ngejar. Enggak, kalau ngejar-ngejar saya nggak pernah ngambil dompet orang soalnya, jadi nggak ada yang ngejar-ngejar. Pinter soal alasan dong, ya dong. Nggak ada, saya nggak ada yang dompetnya nggak ada yang saya ambil, jadi nggak ada yang ngejar saya juga. Terus yang diambil apanya? Duitnya kalau di dompetnya diambil kan. Nggak ada. Nggak, yakin nih. Nggak ada yang dompet yang saya cantik ambil. Sejak kapan? Ya, kalau perempuan itu pasti cantik. Jawabannya politis terus, cocok jadi politikus nih. Perempuan itu harus cantik, kalau yang ganteng itu laki-laki kan gitu. Manfaatnya gadget kira-kira yang akan bisa diterapkan untuk UMKM apa kira-kira? Ya, banyak banget untuk UMKM tuh bagus sekali ya. Apalagi sekarang ini kita tidak untuk konsumen itu kita bisa hadirkan di mana aja dengan gadget gitu. Saya melihat marketnya itu lebih besar di online sekarang. Kita bisa live untuk nggak hanya untuk di negara atau tempat kita tinggal, tapi bisa worldwide gitu. Jadi kalau untuk UMKM, para pengusaha UMKM seharusnya memang harus banyak belajar untuk metode penjualan secara online gitu. Banyak pelatihan-pelatihannya dan apps-apps yang bisa untuk mensupport penjualan UMKM gitu. Karena gini, Tanah Abang sudah sepi sekarang, beda dengan 5 tahun yang lalu. Iya. Pasar Klewer, Beteng Trade Center juga mulai sepi. Yang dulu menjadi wisata apa, budaya kali, itu kan sekaligus budaya itu. Iya. Sekarang sepi. Iya. Nah ternyata pindahnya ke TikTok Shop. Iya. Nah banyak orang yang menyalahkan TikTok, teknologi kan nol, netral, nggak bisa diapa-apain. Nah kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari ini untuk ibu-ibu yang mungkin di rumah? Di rumah kan kadang-kadang banyak ibu-ibu sekolah nganter anak, yang terjadi itu ngelumpi ya kayaknya nih, ya kan? Nah, dan untuk menghindari itu apa kira-kira yang bisa ini dimanfaatkan? Ya banyak buat ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan teknologi handphone kan, misalnya gini, yang tadi saya bilang kalau anak saya di rumah diberikan gitu, karena misalkan gini, dia kalau bisa kita kasih masukan dia bahwa dia menggunakan teknologi bisa bagus untuk dirinya dia, seperti misalnya dia buat YouTube nih, ya kan, kita kasih tahu dia kalau YouTube kamu nanti bagus, makin lama banyak viewernya, followernya, mungkin kamu ada penghasilan dari situ gitu kan. Kita kasih masukan dia seperti itu dan belajar bagaimana caranya menaikkan follower begitu. Nah dia belajar tuh. Anak bukan saya, yang ngajarin? Bukan, dia belajar sendiri autodidak. Nah, saya juga nggak terlalu canggih untuk itu gitu, tapi saya tahu gitu. Saya mau belajar. Anak saya juga yang paling besar kan hobi main game nih. Dari dulu kita bilang, oke, kamu senang main game,
kamu harus bagi waktu gimana caranya game itu bagus buat kamu, tapi bukannya malah merusak pelajaran kamu dan hidup kamu. Kita tanamkan seperti itu, dia malah dari SMP, SMA tuh udah menghasilkan uang dari game dia. Dia bisa buat game sendiri, dia belajar otodidak, dia tidak ikut kursus coding ya. Dia memang minta belikan buku coding begitu. Terus itu luar biasa loh, orang bisa coding dengan hanya baca buku, itu luar biasa. Iya, dia belajar. Ya kita support. Orang saya sekolah sampai nah, kita support dia dengan yaitu misalnya komputer ya kan, dia tertarik itu, dia senang main game, malah kita tantangin dia dulu begini. Kalau kamu mau jadi gamer, kamu nggak mau sekolah, ayahnya tuh kan, kita kasih satu ruangan khusus buat kamu main game deh, ya. Tapi kamu hasilin dari game-game kamu itu. Tapi dia kayaknya nggak berani, dia belajar juga, tapi dia buat game. Tapi alhamdulillah dia menghasilkan dari gamenya dia. Sekarang dia kuliah, tapi dia udah menghasilkan uang dan lumayan banget, bisa beli mobil dari game itu. Gitu. Nah, kembali ke ibu-ibu tadi, sebetulnya banyak bisa memberikan kegiatan positif, misalnya memberikan cara membuat sabun. Kan ibu sekarang kan banyak tuh senang buat sabun gitu, sabun buat cuci piring sabun, ya macam-macam hal lain. Atau misalnya ada waktu-waktu anaknya lagi tidur mau bisnis sendiri, bisa live jualan baju begitu. Jadi tidak semata ini adalah produk yang jelek, yang tidak bermanfaat, tapi sebenarnya masih bisa dimaksimalkan jadi luar biasa ya. Iya. Oh, saya mau komen soal Tanah Abang, boleh nggak? Boleh. Tanah Abangnya bebas Bu, bebas. Kayak misalnya gini kan. Yang nggak boleh itu kita kode. Misalkan kan sekarang pasar banyak yang sepi nih. Pasar banyak yang sepi karena online gitu. Kalau menurut saya itu harus dicari bagaimana pasar-pasar itu harus ramai sekarang lagi ya. Ramai fisik atau ramai yang di sini? Ramai online dan ramai fisik. Karena kita lihat Bangkok, Thailand itu pasarnya itu ramai, didatangi oleh para pengunjung untuk belanja di sana. Pasar seni bukan? Enggak, pasar buat baju pasar juga biasa? biasa banyak. Okay. Pengunjungnya nggak hanya dari Indonesia, untuk didagangkan kembali ke sini secara online. Jangan sampai begitu belanja di sana, begitu dibuka made in Indonesia. Saya pernah itu waktu di Filipina, udah beli mau bayar, buka nggak jadi beli, balikin lagi. Nah itu bagaimana caranya membuat daya tarik Tanah Abang, Pasar Klewer itu ramai tetap. Jadi saya nggak tidak mau bilang sekarang udah lagi boomingnya online, jadi sana sepi. Enggak, kita harus cari cara gitu. Kalau Ibu ditanya 3 bulan terakhir itu lebih banyak beli pulsa data atau pulsa telepon? Pulsa data atau data ya? Data ya. 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? Saya dua-duanya. Dua-duanya. Oh masih ya? Masih. Nonton TV masih. TV saya di rumah udah rusak belum? Dengan sendirinya. Saya suka masih nonton ini Gosip? film-film film-film dari luar. Gitu. Dari luar yang khusus itu ada di channel ya itu kan online. Ya tapi nontonnya di TV, jadi kalau ngomong di TV masih ada TV gitu. Karena kalau segini saya matanya udah nggak. Bukan, maksudnya itu kan online Bu, bukan siaran TV kan. Tapi kan itu kan video on demand. Enggak. Iya dong. Channel kan? Iya channel itu kan video on demand. Jadi permintaan kita nonton apa, ambil. Nah itu yang keluar kan? Iya. Oh iya. Jadi bukan tapi siaran. Tapi kan masuk ada RCTI-nya di situ juga ada. RCTI ada lain-lain kan ada. Iya. Tetap. Nonton berita saya tetap masih di TV masih. Ibu punya kepentingan nonton berita. masih. Ya, jadi 50-50 lah. Oke. Kalau Ibu lihat ya, sekarang banyak iklan itu kan sekarang di radio mulai berkurang, billboard di jalanan mulai berkurang, tapi kan larinya juga ke sini ya. Iya. Pendapatnya apa nih? Pendapatnya kalau menurut saya sih yaitu kemajuan ya, ada kemajuan teknologi dan perubahan budaya, perubahan teknologi dan perubahan audiensi masyarakat. Banyak, yaitu kita harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan di setiap zaman kan, begitu. Bu, tadi waktu saya perjalanan itu kaget ya. Apa? Ada posternya Ibu. Sing masang siapa?
Yang masang ya ada tim. Oh, Tim bukan yang- Pak Fahmi. Iya, timnya Mas Fahmi. Sama Mas. Timnya sama ya? yang koordinasi jenengan. Oh. Wih, Minta tolong Mas Fahmi. oh kok banyak. Sama Mas Iya. Fahmi. Bu, nah sekarang gini, kalau di dunia pendidikan, Mm. kira-kira apa manfaatnya ini agar bisa dimanfaatkan di dunia pendidikan? Banyak. Banyak ya. Banyak. Sekarang kan udah yang tadi saya bilang udah perubahan zaman, perubahan teknologi, kita harus bisa menyelesaikan. Sekarang udah ada AI kan gitu. Opo kuwi? Coba dicari AI di googling apa. Terus sekarang apalagi ada Chat GPT tuh kan ya. Chat GPT. Ngerti ora aja GPT. Ya kalau Ora ngerti wong tuwa. kalau mau mengetahui suatu hal apa tinggal Chat GPT aja kita udah banyak belajar. Pertanyaannya berbeda, hasilnya beda. Iya. Beda waktu, beda jawaban. Jawabannya. Seperti itu banyak. Jadi kalau mengenai pendidikan dan memang juga harus pintar-pintar ngambil source-nya ya, sumbernya dari mana. Kalau sumbernya salah juga nggak benar juga belajarnya gitu. Nggak valid ya. Nggak valid gitu. Sekarang kan juga mulai banyak kampus mulai besar-besar. Kayaknya sih mulai akan terreduce ya. Mulai kampus itu hanya seonggok gedung yang mungkin akan ditinggalkan karena kuliahnya melalui online. Online ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, apa pendapatnya Ibu menghadapi era itu? Menghadapi era itu ya. Nah, itu sih untuk bisnis pendidikan bisnis ya. ini pertama. Kalau itu ngomongin bisnis pendidikan bisnis ya, ini. gitu. Itu udah harus para pebisnis pendidikan sudah mulai harus mengantisipasi perihal itu. Kalau kita yang konsumennya itu kan tinggal mengikuti kan sebetulnya gitu. Kita sudah terbiasa dengan online seperti itu, dengan kejadian pandemi kemarin begitu. Paling kan kayak misalnya tatap muka paling tinggal dibuat berapa kali atau konsul ke dosen ya begitu kan, seperti itu. Tetapi kalau belajar itu kalau saya pribadi masih enak tuh dua arah langsung nggak online begitu. Ada bahasa tubuh ya. Ada bisa direct interaktif directnya gitu. Walaupun online juga ada interaktif tapi masih agak delay ya. Kayaknya cocok jadi dosen ini. Enggak. Dosen undangan aja sekali-kali. Oh gitu, mau? Boleh. Saya undang kelas ya? Kelas ya? Boleh ngajar apa? Masih punya kelas ya? Masih punya kelas ya? Hah? Ngajar apa? Kalah sama dosennya yang di situ malah. Dosen tamu. Yo kan sukses story. Ya. Tapi ini kita udah liburan semester ya, mulainya Februari ya. Februari ya boleh lah. Kayak kali kan. Oke Bu, terakhir harapannya apa dengan kemajuan teknologi yang so masif ini? Harapan saya anak bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia secara luas itu bisa siap menghadapi kemajuan teknologi di dunia secara global gitu. Dan pemerintah harus bisa mensupport untuk anak bangsa ini menguasai teknologi secara global di dunia ini agar kita tidak ketinggalan begitu. Ya kan? Kata closingnya luar biasa, saya tidak perlu ngulas, tidak memperpanjang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?